Apa bukti-bukti sejarah yang menyatakan bahwa Yesus disalibkan dan dibangkitkan? 1. Penyaliban adalah fakta sejarah yang terbukti. Bukti Alkitab, keempat Injil dan tulisan Kristen awal secara konsisten memberikan kesaksian tentang penyaliban Yesus di bawah Pontius Pilatus. Sebagai contoh, Yohanes 19 ayat 16-37 dan Kisah Para Rasul 2 ayat 23 memuat narasi eksplisit. Sumber non-Kristen, sejarawan Romawi Tacitus dan sejarawan Yahudi Josephus mengonfirmasi eksekusi Yesus. Catatan ini menunjukkan bahwa peristiwa tersebut diketahui luas, bahkan di luar kalangan Kristen. Konsensus sejarah. Para sejarawan dari berbagai keyakinan sepakat bahwa penyaliban Yesus adalah salah satu peristiwa yang paling pasti dalam sejarah, sebagaimana dinyatakan oleh John Dominic Crossan. 2. Bukti kebangkitan Yesus, kubur yang kosong. Beberapa catatan Injil dan fakta bahwa wanita menjadi saksi pertama, hal yang tidak biasa pada masa itu, menambah kredibilitas. Tidak ada narasi tandingan yang berhasil menjelaskan hilangnya tubuh Yesus. Misalnya, Matius 28 ayat 11-15. Penampakan setelah kebangkitan, tulisan awal seperti 1 Korintus 15 ayat 3-8 mencatat penampakan Yesus kepada individu dan kelompok, termasuk skeptis seperti Paulus dan Yakobus. Rujukan Paulus kepada lebih dari 500 saksi mengundang verifikasi, menegaskan keaslian klaim ini. Transformasi para murid, perubahan drastis dari pengikut yang ketakutan menjadi pemberita yang berani dan rela mati untuk kesaksian mereka. Misalnya, Kisah Para Rasul 2, sangat meyakinkan. Kebangkitan adalah inti dari pemberitaan mereka. Dengan banyak dari mereka yang menjadi martir, menunjukkan ketulusan keyakinan mereka. 3. Bukti budaya dan logis. Konteks sejarah. Pertumbuhan pesat kekristenan dan klaim unik tentang kebangkitan membedakannya dari gerakan mesianik Yahudi lainnya. Perubahan praktik ibadah, pengamatan umat Kristen awal terhadap hari Minggu, bukan hari Sabat, menandai dampak mendalam dari kebangkitan Yesus. Martir dan ketekunan. Kesediaan para murid menghadapi penganiayaan menunjukkan keyakinan tulus mereka terhadap kebangkitan, bukan sekadar mengarang cerita untuk keuntungan pribadi. 4. Menjawab argumen tandingan. Teori pingsan, metode penyaliban Romawi memastikan kematian. Yohanes 19 ayat 34 mencatat tusukan tombak yang mengonfirmasi kematian Yesus. Teori tubuh dicuri, transformasi dan kemartiran para murid membantah gagasan bahwa mereka mengarang kebangkitan. Teori halusinasi. Penampakan kepada kelompok besar dan dampak yang bertahan lama pada skeptis seperti Paulus membuat teori halusinasi tidak memadai sebagai penjelasan. 5. Kombinasi iman dan bukti sejarah. Sentralitas kebangkitan, Paulus menulis, jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. 1 Korintus 15 ayat 14. Kekristenan berdiri di atas klaim sejarah ini, yang didukung oleh bukti substansial. Keunikan klaim, Enterite menekankan bahwa tidak ada gerakan lain yang mengklaim pemimpin mereka bangkit secara jasmani setelah eksekusi, menunjukkan keunikan peristiwa ini. Kesimpulan, penyaliban dan kebangkitan Yesus didukung oleh catatan Alkitab, kesaksian saksi mata dan narasi yang konsisten, sumber eksternal, sejarawan Romawi dan Yahudi yang mengonfirmasi peristiwa tersebut, koherensi logis, pertumbuhan pesat kekristenan, transformasi para murid, dan ketahanan di bawah penganiayaan. Menunjukkan kebangkitan sebagai penjelasan terbaik untuk bukti yang ada, kombinasi bukti sejarah, keadaan, dan logis membentuk dasar yang kuat bagi umat Kristen untuk menyampaikan peristiwa ini sebagai kebenaran sejarah sekaligus penguatan iman.